Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Syafiq dengan NIM D1D021071, kelas R002, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ialah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Frasa keanekaragaman hayati sendiri sering pula disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas ini dapat kita temui di sekitar kita. Berbagai makhluk hidup yang kita temui menggambarkan adanya perbedaan antara makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Pertama, tingkat gen. Tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contoh-contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan yaitu padi dengan varietas padi rojolele, padi cerang, padi ciliwung, dan lain-lain. Sedangkan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan yaitu anjing dengan ras anjing golden retriever, anjing bulldog, anjing German shepherd, dan lain-lain. Yang kedua, tingkat spesies. Keanekaragaman yang satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau familis yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi, misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan yaitu tingkat genus citrus misalnya pada jeruk bali, dan genus musa pada pisang buah. Sedangkan tingkat famili dibagi menjadi famili bercahaya pada padi dan famili dini bercahaya pada kunyit. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan yaitu tingkat genus, di antaranya kucing rumahan, kucing hutan, dan genus bos pada sapi berpunduk, sapi potong, dan para Eropa, dan sapi asli Indonesia. Tingkat famili dibagi menjadi famili Bovipadae pada sapi dan famili Canidae, contoh hewannya serigala dan rubah. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara, yang di dalamnya terdapat hewan juga, salah satunya beruang. Ekosistem hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit, hewan yang hidupnya di dalamnya, misalnya kera. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang sering terjadi dalam waktu yang lama, akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Misalnya saja pada burung galatik hidup di Kepulauan Galapagos. Pada mulanya burung ini berasal dari tempat yang sama di Amerika Selatan. Oleh karena hidupnya berpindah-pindah dan menghuni tempat yang berbeda, lama-kelamaan paruh burung galatik mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang baru. Adapun manfaat keanekaragaman hayati pada bidang-bidang tertentu yaitu bidang pangan dan sandang, bidang ekologi, bidang farmasi, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa fenomena alam tak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi stabilitas suatu ekosistem, seperti adanya bencana alam berupa erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, tsunami, dan sebagainya. Secara alami, komponen-komponen penyusun ekosistem akan selalu berusaha menuju keseimbangan. Ekosistem yang rusak dapat melakukan suksesi untuk menuju keseimbangan lagi.
Namun terlepas dari hal tersebut, faktor utama yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut adalah aktivitas manusia. Terakhir, kesimpulan dari materi keanekaragaman hayati ialah Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk ke dalam negara mega biodiversitas, yaitu negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Namun karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola secara bijaksana, Indonesia termasuk ke dalam salah satu kawasan yang tingkat kepunahan biodiversitasnya sangat tinggi pula di dunia ini. Dilihat dari sisi geografis, Indonesia merupakan kawasan yang unik karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak pada garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.